Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Karena sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan yang lalu, di mana kita sudah pernah belajar tentang kenapa regulasi transportasi yang dalam hal ini adalah kendaraan itu dibuat oleh pemerintah, karena ada beberapa hal yang menjadikan latar belakang dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan di dalam transportasi, khususnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, di mana kita punya alasan latar belakang kenapa regulasi kendaraan itu harus dibuat. Kita sudah mendalami tentang alasan yang dibuat itu adalah 3 faktor. Faktor yang pertama adalah bahwa guna untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional itu perlu adanya peraturan perundang-undangan transportasi. Yang kedua, adanya sistem transportasi yang guna mewujudkan keamanan, keselamatan bagi warga masyarakat serta lingkungan yang ada di wilayah kita baik nasional maupun internasional. Itu diperlukan adanya sistem transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah, karena ini pelajaran yang lalu ya, pertanyaannya adalah, coba ceritakan sistem transportasi yang dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran di dalam berlalu lintas. Kemudian dengan sistem transportasi itu pula bisa meningkatkan, menumbuhkan perekonomian masyarakat. Saya kasih kesempatan bagi yang bisa menjawab dan saya anggap benar, maka akan saya berikan voucher nilai. Jelas pertanyaannya? Jelas kan? 5, 4, 3, 2, 1. Hanya seorang. Oke, silakan. Karena siapa? Urat Abdi Jawa. Ya. Silakan jawab. Jelaskan ya. Izin menjelaskan sarana dan sistem transportasi yang dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan adanya membangun jalan tol. Karena dengan adanya jalan tol, transportasi di Indonesia itu lancar. Yang tadinya misalkan truk bermuatan dagangan yang bisa 5 atau 4 hari sampai, dengan adanya jalan tol bisa 1 atau 2 hari sampai, sehingga dagangan tersebut tidak basi, busuk maksudnya. Sudah cukup? Silakan dulu. Dari kelompok sebelah kanan saya, 1, 2, 3, 4. Bagaimana tanggapan Taruna atas penjelasan Taruna tadi? Mohon komentarnya. Ayo, salah satu di antara 4. Dengan adanya fasilitas jalan tol itu bisa memajukan perekonomian Indonesia. Ya, kalau kita bicarakan hanya jalan tol. Saya pertanyaannya adalah bahwa sistem transportasi itu bisa mewujudkan
keamanan, keselamatan, kelancaran dalam berlalu lintas. Apa yang disebut dengan sistem itu sendiri, jelaskan satu persatu. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi itu bagaimana? Jadi harus ada benang merah yang jelas. Kita pernah bicara kemarin bahwa sistem transportasi itu minimal 3. Ada SDM, ada sarana dalam arti kendaraan, ada prasarana dalam arti jalan dan perlengkapannya. Itu tidak diuraikan. Padahal itu penting sebagai taruna transportasi, taruna teknologi rekayasa otomotif. Di antaranya adalah bahwa sarana itu adalah kendaraan. Kendaraan itu Anda yang akan menangani tentang keselamatannya. Anda nggak jelaskan. Anda hanya menjelaskan jalan tol. Apa hubungannya jalan tol dengan sistem transportasi? Pengembangan sarana kah? Pengembangan prasarana kah? Atau pengembangan SDM itu jalan tol? Nah, nanti ada lagi namanya rest area, ada lagi namanya terminal, ada lagi namanya kantin, restoran, ada lagi namanya macam-macam yang akan berdampak kepada. Ada lagi yang namanya SIM. Kenapa harus SIM macam-macam? Ada C, ada A, ada B, ada B1, B2, ada umum, ada biasa. Itu kan salah satu pengembangan. Jadi kalau menjawab transportasi ini adalah sebuah sistem, itu harus 3 nggak boleh ketinggalan. Ada kendaraannya, nggak ada SDM-nya, nggak jalan. Ada SDM-nya, ada jalannya, kendaraannya nggak ada atau tidak layak, nggak jalan juga transportasi. Dari kendaraan ada istilah kendaraan penumpang, ada istilah kendaraan barang, ada istilah kendaraan bus. Itu dari segi kendaraan. Ada kendaraan mekanik, ada kendaraan listrik. Itu dari segi pengembangan kendaraan. Dari prasarana ada jalan reguler atau nasional, ada jalan tol, ada simpang sebidang, itu semua jalan. Bagaimana kita merekayasa itu semua agar terciptanya keselamatan. Jadi Anda harus menjelaskan secara komprehensif. Paham ya? Jadi nggak sekedar itu. Nah, dampak dari SDM yang berkembang, meningkat keahliannya, dampak dari kendaraan atau sarana yang lebih berkeselamatan, dampak dari prasarana dari jalan yang berkeselamatan dengan perlengkapannya, penerangannya, serta geometri jalannya, markanya, rambunya, semua oke. Itulah salah satu yang bisa kita kembangkan. Nah, sekarang kita bisa menyisir SDM yang seperti apa yang sekarang masih kurang, kendaraan apa yang masih kurang, kita harus kembangkan. Prasarana apa yang masih kurang, itu yang kita kembangkan. Kita rekayasa itu. Anda jurusannya. Jadi kalau Anda tidak tahu grand design daripada keselamatan transportasi dari 3 faktor ini, sulit. Kenapa? Di terminal sekarang sedang direncanakan, nanti pada saat angkutan lebaran, itu semua SDM yang menangani langsung kendaraan atau bahasa yang pasnya adalah pengemudi, itu segera diperiksakan urinnya. Kenapa harus diperiksa urin? Karena untuk mendeteksi jangan sampai pengemudi yang mengendalikan kendaraan itu terkontaminasi dengan zat aditif, zat yang akan memberikan kesadaran manusia itu akan berkurang sehingga akan berdampak kepada kecelakaan. Itu maksudnya udah. Apakah itu minuman keras, narkoba, dan yang disebut dengan narkotika, alkohol, zat aditif lainnya yang membuat manusia itu menjadi kehilangan kesadaran, dan kehilangan kesadaran pada saat bekerja itu akan berdampak kepada kecelakaan sampai ke sana di terminal. Itu pengembangan daripada SDM itu. Pengembangan daripada sarana kendaraan. Diramcek bagaimana remnya, bagaimana lampunya, bagaimana semua komponen yang ada di kendaraan itu kita pastikan laik. Bagaimana prasarananya, jalannya yang berlubang-lubang sudah diperbaiki belum, lampu-lampu yang mati sudah diperbaiki belum, itu sarana dan prasarana. Rambunya bagaimana, kemudian apilnya juga bagaimana, jangan sampai ada yang mati.
Jadi kalau menerangkan sistem transportasi Anda harus komprehensif. Oke? Jadi belum dapat nilai ya. masih terlalu apa? Belum mendalam. Tapi dengan seperti ini Anda harus paham. Dan ini sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu.